Hai Sobat XPT, masih dalam serial Plant-Based Nutrition. Pada episode ke-25 ini, kita akan membicarakan autoimmune disease, penyakit autoimun. Seperti biasanya, saya telah menyiapkan beberapa jurnal yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk kita bisa belajar bersama. Yang pertama, jurnal yang kita gunakan berjudul A Systematic Review of the Applications of Artificial Intelligence and Machine Learning in Autoimmune Disease. Jadi jurnal ini merupakan review tentang autoimmune disease dengan menggunakan artificial intelligence dalam proses pengumpulan data dan analisa data yang didapatkan dari berbagai macam publikasi terkait dengan autoimmune disease. Ketika kita bicara penyakit autoimun atau autoimmune disease, ternyata penyakit ini teman-teman diderita oleh sekitar 5% populasi orang di muka bumi. Bayangkan, 5% orang mengidap autoimmune disease. Artinya kalau penduduk di dunia itu mencapai 8 miliar, itu berarti ada 400 juta orang menderita penyakit autoimun ini. Bayangkan betapa besar beban ekonomi akibat penyakit ini. Saat kita berbicara tentang penyakit autoimun, penyakit ini ragamnya sangat banyak. Data yang kita miliki, yang kita gunakan saat ini mengatakan ada 80 jenis penyakit autoimun yang sudah teridentifikasi. Yang paling populer dalam masyarakat kita adalah rheumatoid arthritis, ya, nyeri-nyeri sendi karena penyakit rematik. Kemudian systematic lupus erythematosus yang dalam masyarakat lebih populer dengan penyakit lupus. Lalu ada inflammatory bowel disease. Ini gangguan pencernaan teman-teman, di mana ada orang diare terus-menerus tanpa diketahui dengan jelas penyebabnya, ya. Tapi kemudian kalau diteliti lebih jauh, ternyata itu merupakan satu kondisi yang masuk dalam kategori autoimmune disease. Nah, sebenarnya autoimmune disease itu apa? Sebagaimana kata yang digunakan, terminologi yang digunakan autoimmune. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Teman-teman, tubuh kita memiliki sistem kekebalan yang bertujuan untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam virus, bakteri, kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga dengan sistem kekebalan ini tubuh kita bisa terlindung karena sistem kekebalan tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyerang kalau ada mikroorganisme jahat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita bicara autoimmune disease, ini adalah satu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita mengalami satu gangguan di mana sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa membedakan jaringan tubuh kita dengan benda-benda asing. Yang akibatnya adalah ada jaringan-jaringan tubuh kita yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita itu sendiri. Kalau yang diserang itu sendi-sendi kita, maka kita akan mengalami masalah di persendian kita. Contohnya rheumatoid arthritis yang tadi kita bicarakan. Nah, ada orang tertentu yang diserang adalah kulitnya, sehingga muncul ruam-ruam, warnanya berubah seperti penyakit lupus, psoriasis yang menimbulkan kondisi kulit yang sangat mengganggu, warnanya berubah, kadang muncul keluhan gatal-gatal yang sangat ekstrim. Dan kalau kita bicara inflammatory bowel disease, itu yang diserang adalah sistem pencernaan sehingga mengakibatkan kita pasien yang mengalami autoimmune disease seperti itu bisa buang air besar, diare yang terus-menerus yang pada awal keluhan muncul seringkali tidak terdiagnosa penyebabnya apa. Baru setelah diobati dengan berbagai macam cara ternyata tidak mengalami kesembuhan, baru biasanya kemudian dokter yang menangani terpikir bahwa ini merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan dalam tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi yang seperti ini bisa dicegah? Dan ketika orang itu sudah mengalaminya, apakah ada cara yang membuat proses kesembuhannya itu bisa dipercepat? Episode kali ini akan mengeksplorasi untuk teman-teman semuanya. Karena itu, tonton sampai habis supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat terbaik dari XPT Health Style. Sobat XPT, ketika kita bicara plant-based food atau plant-based nutrition dalam lifestyle medicine, sesungguhnya ini merupakan ancient medical wisdom, kebijaksanaan dari kedokteran masa lalu. Tokoh kedokteran masa lalu yang pernah mengatakan, "Let your food be your medicine," adalah Hippocrates. Dan itu merupakan pemahaman medis masa lalu yang ketika digali ulang dalam penelitian-penelitian modern ternyata memang benefitnya sangat besar. Dalam episode kita kali ini dan total 8 episode mendatang, saya menggunakan literatur utama yang berjudul The Benefits of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Nah, teman-teman, dalam literatur ini, literatur setebal 180 ini, seperti teman-teman lihat, di sana bicara tentang diet quality, bicara tentang obesity, type 2 diabetes atau diabetes tipe
tipe kedua, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler, chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun, enteral nutrition, reproductive cancer atau kanker fungsi-fungsi reproduksi, autoimmune disease, bahkan kemudian bicara longevity and quality of life. Dari dasar literatur utama inilah saya akan mengulas untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa mengetahui betapa dahsyatnya warisan dari ancient medical wisdom ini. Yang ternyata kemudian ketika digali ulang, bahkan sekarang, bidang ini menjadi satu spesialisasi baru teman-teman. Makanya di Amerika ada namanya American College of Lifestyle Medicine. Ini adalah spesialisasi baru di mana ada dokter-dokter yang secara khusus dilatih untuk mengimplementasikan berbagai macam gaya hidup untuk pencapaian tujuan kesehatan. Dan channel kita, XPT Healthstyle ini, adalah channel yang memang mempromosikan lifestyle medicine. Dan pada episode kita kali ini dan 8 episode yang akan datang, kita akan secara spesifik mengulas pilar yang pertama, yaitu plant-based food, plant-based nutrition, supaya teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang objektif dari penelitian-penelitian ilmiah, sehingga teman-teman bisa dengan kemantapan hati ketika teman-teman mengimplementasikan plant-based food atau plant-based nutrition sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Sobat XBT, masih dari jurnal yang sama, kali ini kita membicarakan pathophysiology, membicarakan proses munculnya penyakit autoimun. Dan ternyata dalam jurnal ini diuraikan bahwa ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan regulasi dalam imun sistem kita, atau proses pengaturan dalam imun sistem kita. Kalau di sini dikatakan ada faktor genetik, tidak berarti bahwa orang tua tertentu yang mengalami penyakit autoimun, anaknya pasti mengalami seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Faktor genetik ini semata-mata berbicara tentang kerentanan setiap orang. Orang tertentu dengan kondisi genetik tertentu rentan mengalami rheumatoid arthritis. Orang tertentu dengan kondisi genetik tertentu rentan mengalami penyakit lupus. Orang tertentu dengan kondisi tertentu bisa rentan mengalami inflammatory bowel disease. Kerentanan itu tidak berarti bahwa dia pasti akan mengalaminya. Karena ada unsur yang kedua, ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini teman-teman meliputi udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, tingkat stres yang kita alami, pola tidur kita. Jadi ini merupakan sesuatu yang bisa dimodifikasi. Jadi kalau kita bicara faktor genetik, tentu ini sulit dimodifikasi. Bukan tidak bisa. Kita masih bisa memodifikasi faktor genetik sekarang dengan pendekatan gene editing. Tetapi faktor yang kedua, faktor lingkungan, itu jauh lebih mudah dimodifikasi. Jadi artinya kalau orang dengan kondisi genetik tertentu yang membuat dia rentan mengalami penyakit autoimun, asalkan kita memberi dia satu environment yang lebih sehat, pola minum, pola makan, udara yang dia hirup, lingkungan tempat dia tinggal, tingkat stres, pola tidurnya bisa kita manage dengan sangat baik, maka itu bisa mencegah munculnya penyakit autoimun itu sendiri. Sehingga poin yang ketiga yang disebut dengan immune system dysregulation itu tidak perlu terjadi. Immune system dysregulation itu merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor genetik yang memberi seseorang itu rentan pada situasi tertentu, kondisi tertentu yang bisa memunculkan autoimmune disease. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Teman-teman, saya punya pengalaman dengan penyakit autoimmune disease. Penyakit autoimun yang saya pernah alami adalah hipertiroid. Nah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, teman-teman, ketika saya ada dalam jadwal perjalanan yang sangat padat. Dalam 1 bulan, pada waktu itu saya bisa terbang ke 3 atau 4 kota. Ya. Perjalanan jauh. Setiap kali datang di satu kota, saya harus memberikan materi seminar 12 sesi. 3 hari berturut-turut, 1 hari 4 sesi. Kondisi yang sangat melelahkan. Dan waktu itu ada kondisi di mana kita seringkali mengalami kebakaran hutan. Sehingga saya masih ingat waktu itu ketika dalam penerbangan mengajar di Pekanbaru, terpaksa saya harus landing di Padang karena penerbangan tidak mungkin sampai di Pekanbaru. Baru dari Padang kemudian jalan darat menuju Pekanbaru. Dan itu merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, setelah selesai mengajar dari Pekanbaru itulah, kemudian saya merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tubuh saya. Yaitu apa? Denyut nadi saya dalam kondisi saya duduk, dalam kondisi saya santai, itu bisa mencapai 90, kadang-kadang bisa 100. Lalu kemudian saya mengkonsultasikannya ini kepada kolega saya, dokter jantung, yang sekaligus juga seorang internis.
Nah, ketika dalam pemeriksaan ini, kolega saya ini langsung menduga, ini kayaknya hipertiroid. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan. Karena memang dalam dunia medis kita tidak boleh hanya menduga-duga atau menerka-nerka. Maka dilakukanlah pemeriksaan medis dan memang terbukti ada kondisi hipertiroid. Dan kemudian saya diobati dan akhirnya mengalami kesembuhan. Waktu itu saya belum mengaplikasikan plant-based diet, tetapi saya mulai strict dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan hewani dari ikan dan bukan daging-dagingan pada waktu itu. Sehingga kemudian ini mempercepat proses kesembuhan. Jadi memang kembali kepada apa yang kita bicarakan dalam konteks patofisiologi, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan ada fungsi imunitas kita sendiri. Di mana faktor lingkungan itu bisa memicu munculnya autoimmune disease bila kita memiliki kondisi gen tertentu yang membuat kita rentan mengalami penyakit autoimmune disease. Tetapi andai kata kita memang memiliki satu kerentanan karena kondisi genetik, teman-teman tidak perlu putus asa, karena ternyata kondisi genetik kita itu tidak harus muncul dalam bentuk penyakit, asalkan kita bisa mengkontrol faktor environment. Kita bisa mengkontrol lingkungan yang menyebabkan itu terjadi. Apa itu? Minuman kita, makanan kita, udara yang kita hirup di lingkungan kita, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat itu kita hindarkan. Merokok misalnya, jauhi itu semuanya. Kontrol stres, tidur dengan kualitas yang baik, semuanya itu akan bisa menolong kita meredakan kondisi genetik sehingga tidak sampai muncul autoimmune disease yang akan sangat mengganggu kondisi kesehatan kita. Sobat XBT, jurnal kedua yang kita gunakan di dalam episode kita kali ini berjudul Dietary Fiber Intake and Gut Microbiota in Human Health. Konsumsi makanan berserat dan hubungannya dengan mikroorganisme di dalam sistem pencernakan kita. Di dalam penelitian ini dinyatakan bahwa mikroorganisme di dalam pencernakan kita itu memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan kita, teman-teman. Artinya adalah mereka ada di sana bukan sekedar numpang hidup, tetapi mereka berada di sana untuk memberikan manfaat kepada kita manusia. Mereka mendapatkan manfaat dari kita, kita pun bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Itulah konsep simbiosis mutualisme. Nah, bagaimana supaya simbiosis mutualisme ini bisa sungguh-sungguh bermanfaat besar buat kita manusia? Rupanya dalam penelitian ini dinyatakan bahwa mikroorganisme di dalam usus kita itu membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk bisa hidup dengan baik. Tempat tinggal yang nyaman dan kebutuhan hidup yang baik itu adalah fiber, makanan-makanan yang berserat. Sehingga ketika kita mengkonsumsi ada begitu banyak makanan yang berserat, maka mikroorganisme itu ada dalam kondisi yang baik. Apa dampaknya bagi kita kalau mereka dalam kondisi yang baik? Rupanya kondisi itu mencegah kita mengalami berbagai macam penyakit. Mikroorganisme ini bisa menghindarkan kita dari mental health problem. Mikroorganisme kita ini bisa menghindarkan kita dari metabolic problem, gangguan kesehatan mental, gangguan penyakit metabolisme, termasuk bahkan dinyatakan di sini mikroorganisme ini bisa menghindarkan kita dari autoimmune disease, penyakit autoimun, sebagaimana kita sedang membicarakannya saat ini. Jadi ketika orang itu mengalami penyakit autoimun, hal pertama saya pikir yang paling sederhana bisa dipikirkan adalah memeriksa makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau orang-orang yang menderita penyakit autoimun ternyata mereka mengkonsumsi makanan yang kurang serat, kenapa tidak untuk segera mengganti makanan yang kurang serat tadi dengan makanan yang lebih banyak serat? Saya pikir konsep ini adalah konsep perubahan pola makan dari omnivore diet ke plant-based diet. Kalau kita omnivore diet, kita makan segalanya, tapi kecenderungan kita seringkali adalah kita omnivore diet, tetapi porsi terbesar kita adalah produk-produk hewani. Kalau di Indonesia ada begitu banyak orang yang makan nasi, lalu hanya dengan sate, makan nasi dengan soto, makan nasi dengan rawon, makan nasi dengan ayam penyet. Kita lihat seratnya sangat sedikit. Mereka bisa mengkonsumsi makanan seperti itu setiap hari. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ada sekitar 5% orang di Indonesia, sebagaimana juga statistik global yang kita bicarakan tadi, yang bisa mengalami penyakit autoimun. Karena ketika pola konsumsi kita kurang serat, maka mikroorganisme di dalam usus kita mengalami masalah. Mereka menjadi kurang sehat, mereka jumlahnya berkurang, sehingga mereka tidak bisa bekerja optimal untuk memberikan benefit buat kita manusia. Karena itu teman-teman, ayo kita berbuat kebaikan untuk mikroorganisme yang pencipta titipkan di usus kita. Mereka bukan sekedar numpang hidup di usus kita, tapi mereka hidup di situ untuk memberikan benefit buat kita manusia. Karena itu, dengan informasi yang kita dapatkan dari riset
ini, kita bisa melakukan satu perubahan sederhana untuk kita bisa mencegah atau kita mengalami percepatan dalam proses pengobatan penyakit autoimun dengan merubah pola makan kita dari carnivore diet atau omnivore diet menjadi plant-based diet. Kalau kita bisa mengkonsumsi makanan yang plant-based diet, totally plant-based diet, maka kita tidak akan kekurangan serat. Saya mau cerita ke teman-teman tentang kebiasaan saya dan istri di keluarga kami setelah kami melakukan predominan plant-based diet. Sekarang kami punya satu kebiasaan yang agak berbeda dengan dulu dalam pola buang air besar. Kalau dulu kan kita secara umum, termasuk kami, ya rata-rata 1 hari 1 kali. Tetapi sekarang ini, saya pribadi bisa 2-3 kali sehari buang air besar dalam kondisi yang sangat baik. Artinya, bukan seperti orang diare, teman-teman. Kenapa? Kita bisa buang air besar 2-3 kali 1 hari. Karena setiap kali kita makan, di situ ada begitu banyak serat yang kita konsumsi. Nanti pada episode ke-26 dan 27, saya akan menjelaskan kepada teman-teman lebih detail lagi tentang plant-based diet ini, bagaimana kita secara sederhana menjadikan itu sebagai satu pola makan kita sehari-hari. Dan apa yang mesti kita lakukan supaya kebutuhan semua nutrien kita, baik makronutrien maupun mikronutrien, semuanya bisa tercukupi ketika kita mempraktekkan plant-based diet. Sekali lagi di dalam poin kita kali ini, mari kita berbuat kebaikan untuk mikroorganisme yang berada di usus kita, supaya mereka pun bisa semakin berbuat baik kepada kita. Dengan cara apa? Kita berikan mereka tempat tinggal yang nyaman, kita berikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup dengan baik, yaitu apa? Makanan dengan serat yang sangat tinggi. Sobat XBT, jurnal berikutnya yang kita gunakan untuk belajar bersama pada episode kita kali ini berjudul Plant-Based Dietary Change May Improve Symptoms in Patients with Systematic Lupus Erythematosus. Penyakit autoimun yang biasa disingkat dengan SLE. Masyarakat kita lebih sering menggunakan kata yang lebih singkat, penyakit lupus. Diteliti dalam proses pengobatannya dengan mengimplementasikan perubahan pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet. Dari pemakan segalanya, yang artinya ada unsur nabati dan hewani, lalu dirubah menjadi plant-based diet yang 100% adalah makanan yang bersumber dari produk-produk tanaman, yaitu biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian. Dan ternyata teman-teman, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pasien yang dalam proses pengobatan systematic lupus erythematosus yang pola makannya dirubah dari omnivore diet menjadi plant-based diet, ternyata simptomnya, keluhannya itu mereda. Jadi kita lihat, memang ternyata pola makan itu punya pengaruh besar, teman-teman. Dalam berbagai macam penyakit autoimun, dalam kaitan dengan yang kita bicarakan ini, penyakit lupus. Jadi ternyata ketika orang itu menderita penyakit lupus, sedang dalam proses pengobatan, ada sesuatu yang bisa dia lakukan secara sederhana. Saya tidak mengatakan dia harus melepas pengobatan yang diberikan oleh dokter. Dalam kondisi teman-teman atau kerabat atau famili yang sedang mengalami penyakit autoimun yang sedang dirawat dokter, proses pengobatan itu harus tetap dijalankan dengan obat-obatan yang bertujuan untuk mengendalikan sistem imunitas pasien yang bersangkutan. Tetapi pasien atau keluarganya bisa membuat satu perubahan sederhana, perubahan pola makan. Jadi kalau ada di antara teman-teman, punya famili, kerabat yang menderita penyakit autoimun yang sedang dalam proses pengobatan, lakukan perubahan pola makan. Ubah pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet. Dan jangan pernah berpikir, nanti kalau saya makan makanan yang plant-based diet, berarti itu makanannya nggak enak. Siapa bilang? Makanan plant-based diet itu pun enak sekali untuk dimakan. Memang enaknya tentu berbeda dengan makanan dari produk-produk animal. Tapi siapa bilang makanan plant-based diet tidak enak? Enaknya memiliki rasa enak yang unik. Lagi pula kalau ternyata itu memberikan benefit sangat besar untuk kesehatan kita, kenapa kita tidak melakukannya? Kita bisa melatih lidah kita menikmati makanan-makanan yang berbasis dari tumbuh-tumbuhan. Pada episode yang akan datang, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengimplementasikan plant-based diet ini dalam konsumsi kita sehari-hari dengan prinsip easy, healthy, and tasty. Sesuatu yang mudah kita lakukan, sehat, dan enak. Nanti saya akan jelaskan lebih detail pada episode yang akan datang. Jadi teman-teman, kembali kepada rujukan ilmiah ini, terbukti bahwa ketika orang itu mengkonsumsi plant-based diet, penyakit autoimunnya bisa cenderung lebih cepat mengalami kesembuhan. Simptomnya bisa meredah, keluhannya bisa meredah.
Karena itu ayo kita berbagi pengetahuan sederhana ini kepada sebanyak mungkin orang. Ingat, ada 5% orang di sekitar kita mengalami penyakit autoimun. Kalau mereka tahu bahwa ternyata itu bisa diredahkan dengan merubah pola makan, maka apa yang teman-teman lakukan dengan membagi konten ini, menginformasikan channel ini kepada teman, kerabat, famili, akan ada begitu banyak orang yang bisa ditolong. Ayo lakukan kebaikan supaya semakin banyak orang memiliki kehidupan yang lebih baik pula. Sobat XPT, jurnal terakhir yang kita gunakan di dalam episode kita kali ini berjudul Systematic Review and Meta-Analysis of the Association of Vegan and Vegetarian Diet with Inflammatory Biomarkers. Lagi-lagi, kita menggunakan satu rujukan ilmiah, Systematic Review and Meta-Analysis, yang artinya di dalam Scientific Evidence Hierarchy, ini menduduki peringkat yang paling tinggi. Jadi kita menggunakan rujukan ilmiah yang kredibilitasnya sangat tinggi, teman-teman. Ketika kita bicara inflammatory biomarker, itu artinya adalah penanda hayati peristiwa inflamasi, peristiwa peradangan yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita itu mengalami peradangan, ada cara untuk mengetahuinya. Namanya adalah inflammatory biomarkers. Jenis pemeriksaannya ada begitu banyak. Satu di antaranya yang paling populer dan cukup banyak laboratorium di Indonesia yang bisa mengerjakan pemeriksaan itu adalah CRP. C-reactive protein. Dan di sini diteliti, ternyata ketika orang itu mengkonsumsi plant-based diet, yang kadang disebut dengan vegan, yang kadang disebut dengan vegetarian, ternyata mereka cenderung memiliki angka CRP yang rendah. Artinya adalah jelas sekali bahwa konsumsi makanan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk umbi-umbian, itu mencegah kita mengalami inflamasi, menyebabkan pemeriksaan inflammatory biomarker kita cenderung bagus, CRP kita cenderung baik. Ya. Nah, bukan cuma itu, kita tahu ternyata makanan ini mengandung begitu banyak zat yang masuk dalam kategori antioksidan. Kalau makanan itu mengandung begitu banyak antioksidan, artinya makanan itu adalah makanan yang bisa menangkal terjadinya peradangan itu sendiri. Saya punya pengalaman pribadi, teman-teman. Pada bulan April, ketika saya terdiagnosa mengalami penyakit jantung koroner dengan kalsium skor saya mencapai 431, tidak lama kemudian saya melakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui inflammatory biomarker dengan melakukan pemeriksaan HSCRP. Dan hasilnya adalah didapatkan angka 1,2 mg per liter. 1,2 ini merupakan angka yang cukup bagus. Tetapi ternyata teman-teman, setelah saya mengkonsumsi predominant plant-based diet, beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan September, saya melakukan pemeriksaan ulang HSCRP saya. Dan hasilnya adalah 0,2. Dengan hasil HSCRP, Highly Sensitive C-Reactive Protein 0,2, menempatkan saya pada resiko yang sangat rendah mengalami serangan jantung atau stroke. Dan itu kondisi yang sangat berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya ketika saya pertama kali terdiagnosa mengidap ASCVD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Tetapi jurnal yang kita bicarakan kali ini bukan hanya sekedar bicara tentang penyakit kardiovaskuler. Ini termasuk juga membicarakan penyakit autoimun. Yang kita tahu autoimun disease itu terkait dengan proses inflamasi. Penyakit apapun sebagaimana kita bicarakan pada sesi-sesi sebelumnya, pada episode-episode sebelumnya, selalu terkait dengan inflamasi, terkait dengan peradangan. Mengkonsumsi makanan yang berbahan tumbuh-tumbuhan ternyata bisa meredakan berbagai macam proses inflamasi tersebut. Teman-teman, berbagai macam obat yang digunakan untuk menyembuhkan autoimun disease itu sangat mahal. Tetapi plant-based diet itu sangat murah. Menjalani pengobatan medis, apalagi sampai masuk rumah sakit, masuk intensive care unit, ICU, itu sangat tidak enak. Tapi menikmati plant-based diet itu enak, teman-teman. Teman-teman, jangan pernah lupa ya. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.